Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1531 manusia. Semakin lama hal ini berlangsung, kerugian mereka akan semakin besar. Karena ki yang dingin, mereka tidak dapat menggunakan ki untuk berkomunikasi secara diam-diam satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, pemahaman bawaan mereka tentang niat masing-masing akan menjadi semakin tidak berguna. Semua orang sekarang mengerti bahwa yang terbaik adalah berpura-pura lemah. Tetapi karena semakin banyak variabel yang terus menumpuk, apakah ada jaminan bahwa mereka akan tetap berpikiran sama? Ketika hal itu terjadi, mereka akan dipaksa untuk mengutarakan rencana mereka yang sebenarnya, sehingga menempatkan mereka pada posisi yang lebih dirugikan. Setengah menit penuh berlalu sebelum lengkungan petir akhirnya berhenti. Ten segera memeriksa tubuhnya. Ia ingin bernapas lega, percaya bahwa petir itu tidak sebesar yang ia kira. Tetapi saat itulah ia membeku. Ini tidak baik. Kondisi mental Ten akhirnya mendapat tanggapan pertama. Orang awam mengetahui ubur-ubur karena kejutannya, namun hanya sedikit orang yang menyadari bahwa ubur-ubur sebenarnya adalah makhluk yang syarat racun. Sambaran petir itu tidak dimaksudkan untuk menghanguskanmu sampai mati seperti yang dilakukan petir pada umumnya. Tidak, itu dimaksudkan untuk menembus ke dalam tubuh mereka untuk mengeluarkan racun yang mematikan. Neurotoksin, itu adalah salah satu racun paling mengerikan yang pernah ada. Mereka dapat mematikan fungsi sistem saraf, memaksa seseorang kehilangan kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang paling sederhana sekalipun. Mereka akan kehilangan kendali atas gerakan, pikiran, dan bahkan fungsi paling dasar mereka. Ten tahu bahwa satu sambaran petir ini sudah cukup untuk melumpuhkan mereka sebagai ahli Dao. Tubuh mereka terlalu kuat, tapi bagaimana dengan 10 sambaran? 100, 1000, saat racun menumpuk semakin tinggi, berapa banyak yang dapat mereka konsumsi? Apakah mereka akan kehilangan kendali atas tubuh mereka sepenuhnya pada akhirnya? Apakah satu-satunya pilihan mereka adalah duduk dan menunggu kematian? Cahaya dingin menembus lautan, terpancar dari tatapan Dion. Ubur-ubur raja hanya bisa melancarkan serangan setingkat itu sekali dalam 1 jam. Dengan efek ki dingin, para ahli Dao tidak dapat mengeluarkan racun dengan energi misterius mereka. Pada akhirnya, Dion hanya perlu mengulur waktu sampai mereka terlalu lemah untuk melawan lebih lama lagi. Apakah kamu tahu siapa mereka sekarang? Ri, Mom, 2 adalah binatang burung, 3 adalah binatang kucing, dan pemimpin mereka memiliki seutas darah naga. Transformasi monsternya adalah hal yang paling perlu Anda khawatirkan karena akan memberikan dorongan terbesar pada kekuatan bertarungnya. Garis keturunannya bahkan mungkin bisa menekan racun secara langsung. Dion mengangguk. Dia tidak mempunyai ilusi bahwa segala sesuatunya akan mudah mulai sekarang. Raja Ubur-Ubur merupakan kartu truf yang hebat, tetapi serangan mereka tadi mengungkapkan bahwa Dion mengandalkan binatang buas. Dion yakin Aritzia memberitahu BPA bahwa Rainbow Kunpeng terlibat dalam operasi ini, atau mereka tidak akan mengambil tindakan. Ini berarti mereka tahu bahwa ini ada hubungannya dengan para elf dan kemungkinan besar berharap bahwa penjinak binatang buas akan terlibat. Alhasil, Dion tak mau repot-repot menyembunyikannya. Sekalipun alasan dibalik kesimpulan mereka salah, kesimpulan mereka tetap benar. Dion juga harus berhati-hati karena alasan lain. Meskipun mereka tidak menggunakan ki misterius mereka sekarang, itu tidak berarti mereka tidak akan menggunakan ki tersebut jika situasinya menjadi menyedihkan. Ki dingin bukanlah akhir segalanya, mereka mungkin memilih untuk menerima kerusakan agar bisa bertahan lebih lama. Jadi, Dion tidak akan pernah mengambil risiko mendekati dirinya sendiri. Alih-alih, sudah waktunya, izinkan saya menunjukkan kepada Anda sedikit dari apa yang saya buat untuk Aritzia. Pada saat itu, 2 penjaga yang luar biasa muncul. Tubuh mereka dipenuhi dengan batu giok bulan perak yang indah dan batu giok bintang emas yang memikat. Batu giok bulan merespons dengan baik ki dingin, menyerapnya dengan kegembiraan sementara batu giok bintang menyeimbangkannya dengan sempurna. Sekarang, kedua penjaga makam elf itu akhirnya mencapai level Dao tengah. Bukan hanya itu, mereka juga telah membuka banyak kemampuan setelah ditingkatkan oleh inti perbaikan. Mereka akan menjadi sipir penjara di neraka yang hidup ini. Bagaimana dengan situasi di kota Sapientia? Tanya Aritzia, percaya bahwa masalah di tingkat menengah dapat ditangani. Petugas itu terbatuk-batuk dengan tidak nyaman. Komet Lord Gallagher tampaknya telah menyegel dirinya sendiri dalam harta karun kelas tertinggi yang berbentuk kubah. Apa yang tidak kau ceritakan padaku? Tanya Aritzia tajam. Dia membunuh banyak anggota Guild Guard karena marah karena perkataan kapten yang baru diangkat. Lalu dia meletakkan kubahnya di atas Weapons Guild dan menyuruh semua orang untuk. Petugas itu terbatuk, minggir, sekalipun itu kubah tingkat tinggi, dia hanyalah makhluk surgawi. Dia tampaknya telah memurnikan 70% harta karunnya.
Dan karena ini pada dasarnya merupakan harta karun tambahan, kemampuan bertahannya sangat tinggi. Dia tidak mungkin punya energi yang dibutuhkan untuk bertahan selama itu. Begini, menurut laporan, dia diduga mengeluarkan beberapa miliar batu transenden untuk mengejek kita. Lalu dia menutup kemampuan kita untuk melihat apa yang dia lakukan di dalam. Selain itu, kualitas harta karun kelas tertinggi sangat tinggi. Bahkan jika itu kehabisan energi, ia bisa melindungi dirinya sendiri selama beberapa hari, bahkan berminggu-minggu. Kenapa Guild Master belum bergerak? Petugas itu tampaknya sedang flu. Ketua Serikat Smith Senjata tampaknya sangat menyukai komet Lord Gallagher dan tidak ada yang ingin menyinggung perasaannya. Dia berkata dia hanya akan bertindak jika seorang ahli tahu datang. Dia tidak akan berani menyentuh seorang junior. Arithzia terkekeh. Emosi manusia itu rumit, bukan? Sapientia tidak dapat mengirimkan ahli mereka sendiri atau mereka akan merusak kedok netralitas mereka. Akan sangat buruk juga bagi dunia optik jika penemu jaringan Sapientia ditangkap oleh Sapientia. Mereka ingin mengandalkan serikat untuk menjaga jarak, tetapi siapa yang tahu ini akan terjadi? Tidak masalah, kata Arithzia pada akhirnya. Bahkan para kultivator pun punya batasnya sendiri. Pertahankan formasi penyegelan berapapun biayanya. Dan, pastikan ketua serikat senjata ini menepati janjinya. Jika dia memutuskan untuk tidak bertindak saat diperlukan. Arithzia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi getaran dingin dan batuk yang dialami petugas menjelaskan semuanya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1532 diberhentikan. Arithzia menyuruh pembantunya pergi, lalu berpikir keras. Apa aku melakukan kesalahan? Dia harus mengakui bahwa dia bertindak berdasarkan emosi. Meskipun, dari sudut pandang hukum, rencananya tampak sempurna, keanehan terus muncul. Meski begitu, mereka yang memiliki tingkat kecerdasan seperti Arithzia selalu mempertimbangkan skenario terburuk sebelum bertindak. Apa skenario terburuk yang dialami Arithzia? Itu karena dia tidak mengetahui identitas asli Clara dan Jaws selamat. Jika kedua hal ini terjadi, kemungkinan besar Sapientia tidak lagi mendapat tempat di kuadran menara. Ini bukan karena Arithzia percaya bahwa Dion dan klannya dapat menghancurkan mereka. Tidak ada klan yang mampu melakukan hal seperti itu. Sebaliknya, itu karena dia mempercayai Dion ketika dia mengatakan bahwa pemahamannya tentang alkimia jauh melampaui pemahaman mereka. Setidaknya dari apa yang ingin mereka tunjukkan. Jika kasus terburuk terjadi, itu akan menjadi pukulan telak, tapi ada baiknya untuk menghilangkan kekuatan musuh yang tersembunyi. Kami sudah berencana untuk menghentikan upaya ini setelah lelang selesai. Nilainya telah diperas. Tetap saja, Arithzia akan berbohong jika dia mengatakan dia merasa tidak nyaman. Kalah. Dia tidak menyukai kata itu, bahkan sedikit pun. Tujuan Sapientia bukanlah sesuatu yang bisa dipahami sembarang orang. Bahkan individu terkuat di dunia fana ini pun seringkali dibuat bingung oleh tindakan mereka. Namun, Arithzia tidak akan mengambil tindakan berisiko seperti itu jika itu benar-benar menguji batas klannya. Dia telah diberi kebebasan untuk mengeluarkan potensi apapun yang tersisa di tanah ini. Arithzia tersenyum. Ia masih bisa merasakan ibu jari Dion di bibirnya. Perasaan itu belum hilang bahkan setelah berminggu-minggu. Tangannya meraih laporan baru. Sebelum mengundurkan diri dengan canggung, petugas meninggalkan file-file ini sendirian. Di antara tumpukan batu giok, kertas putih bersih benar-benar menonjol. Menarik. Jadi ini rahasia dewa sejati Titus. Pada saat ini, Clara bersembunyi di dalam harta karun berbentuk kubahnya. Setelah memurnikan hampir 70% harta karun itu, dia tahu bahwa nama sebenarnya harta karun ini adalah domain dunia. Karena harta karun itu adalah harta karun istana mimpi buruk, orang jelas bisa melihat betapa berharganya harta karun itu. Tujuan sebenarnya adalah untuk melengkapi domain semu dan domain sejati penggunanya ke tingkat yang lebih tinggi, membuat dunia di dalamnya hampir seperti dunianya sendiri. Itu jelas sebanding dengan dunia batin Dion, satu-satunya perbedaan adalah harta karun itu dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama sementara terakhir kali Dion menggunakannya. Dia bertahan selama beberapa detik sebelum hampir pingsan. Tetap saja, Clara tidak dalam posisi sebaik yang terlihat. Faktanya, saat ini, dia terengah-engah, wajahnya yang halus dipenuhi keringat. Sepertinya berat badannya turun beberapa puluh kilogram hanya dalam beberapa hari. Clara telah membuat pertunjukan besar-besaran dengan mengeluarkan miliaran batu energi, tetapi mereka yang melihat ini tidak memahami cara kerja harta karun ini. Clara tidak bisa mengandalkan sumber luar untuk menggerakkannya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Saat dia menyembunyikan apa yang terjadi di luar, dia menukar batu transenden itu dengan batu surgawi dan dengan panik menyediakan staminanya sendiri sambil mempertahankan kehadiran penghalang. Tetap saja cahaya dingin di mata abu-abu Clara tidak memudar. Yang ia inginkan hanyalah menjadi pengamat pasif dunia. Ketika Dion datang ke sisinya, ia awalnya menolak karena nilai-nilai dunia fana yang dia anut,
tetapi ia segera menyadari bahwa ini bukan lagi dunia yang pernah dikenalnya. Mungkin itu datang dari pemahaman, atau mungkin cintanya kepada suaminya mengalahkan segalanya. Namun, seiring berjalannya waktu, hal-hal yang pernah dikenalnya terus memudar satu persatu. Hari ini, sepertinya keinginan terakhirnya telah sirna. Ia ingin memainkan peran pendukung yang bisu, tetapi ia telah didorong ke dalam sorotan oleh seorang jalang yang merasa berhak. Mengatakan bahwa Clara marah adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Bahkan jika aku mati di sini, aku bersumpah akan membawamu bersamaku. Karena kamu sangat ingin aku memainkan karakter utama, aku harap kamu dapat menanggung konsekuensinya. Inti dari jaringan Sapientia disembunyikan oleh Clara di dalam persekutuan senjata. Meskipun Sapientia yakin mereka memiliki inti tersebut, kenyataannya Clara tidak akan pernah mengizinkan mereka mengendalikan semua hal sepenuhnya. Jika Clara yang memutuskan, dia akan menyembunyikannya di dalam Soul Rending Quadrant. Sayangnya, dia tidak bisa. Alasan Sapientia mempercayai Clara dan menggunakan penemuannya adalah karena Clara menghubungkan fungsi jaringan Sapientia dengan planet Sapientia itu sendiri. Hasilnya, Sapientia merasa nyaman karena tahu bahwa tidak seorang pun dapat memanipulasi jaringan tanpa berada di wilayah mereka. Clara tidak meragukan kalau Sapientia telah menjelajahi seluruh planet Sapientia untuk mencari tempat di mana Clara mungkin menyembunyikan inti kedua, tetapi dengan bantuan Dao of Array Alchemy. Aritzia dan klannya sama sekali tidak tahu berapa level Clara dan Dion yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka. Clara mengedipkan keringat yang menyengat matanya, tangan kecilnya memegang sistem rumit dari simbol emas dan roda gigi. Saya harap Anda menikmati fase ketiga, berkat Clara sahar. Clara pingsan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya sendiri. Kilatan cahaya dikirim dalam gelombang, tapi semua itu diselimuti oleh menyusutnya domain dunia secara tiba-tiba. Setelah 7 hari tanpa kemajuan, para pengawal serikat terkejut saat mengetahui bahwa perlindungan Clara telah menghilang. Yang tersisa hanyalah tubuh rapuh seorang wanita muda yang tak sadarkan diri. Dion menarik napas dalam-dalam setelah melemparkan bola udara di sekelilingnya menggunakan ki surgawinya. Kedua penjaga ini tidak setingkat dengan boneka abadi. Dion harus mengendalikan mereka secara pribadi agar mereka dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, dan itu membutuhkan stamina jiwa yang sangat besar. Kabar baiknya adalah Dion memilikinya dalam jumlah besar, kabar buruknya adalah mereka telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya, jadi tidak baik baginya untuk memperpanjang pertarungan ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1533 abaikan. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia tidak berkhayal bahwa dia bisa mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Jika dia menyerang ahli Dao, satu-satunya jalan yang tersisa adalah kematian. Pergi. Penjaga kedua melesat maju. Di bawah kendali kuda laut raja, kecepatan mereka berkali-kali lipat dari yang dapat dicapai lawan Dion. Selain itu, kepadatan yang berlipat ganda itu menjadi tidak berarti bagi mereka. Sendiri, kuda laut tidak akan pernah bisa meniru kendali yang sangat baik itu. Hanya di bawah bimbingan Dion mereka dapat melakukannya. Benar, Dion tampaknya hanya perlu mengendalikan dua hal, tetapi pada kenyataannya, ia mengatur setiap detail kecil dalam jarak beberapa puluh mil. Jeda keempat biru raja ditempatkan di 4 arah mata angin. Kedua ubur-ubur raja sekali lagi bersembunyi di dalam ruang binatang mereka di lokasi yang telah dipindahkan Dion berkat kemampuan telekinesisnya setelah memasuki alam surgawi. Dan akhirnya, 8 kuda laut raja berada jauh di atas kepala mereka, bahkan mereka berada beberapa mil di atas kepala mereka. Serangan musuh, teriakan 10. Setelah cahaya gemerlap bulan dan batu giok bintang ditekan, para penjaga mulai menyerupai logam seperti obsidian yang sangat familiar. Di lautan gelap di bawah, mereka adalah musuh terburuk yang harus dihadapi. Hanya ada 2 dari mereka. 12 ditambahkan, dia berasal dari klan burung sonar tingkat transenden. Oleh karena itu, persepsinya adalah yang tertinggi di antara segalanya. Persepsi adalah kemampuan yang dipelajari Dion selama percobaan pertamanya. Sama seperti kehadiran, kemampuan ini adalah seni bela diri, dan karenanya, hanya bergantung pada tubuh. Namun, Dion meninggalkannya setelah kebangkitan kembali. Jiwanya terlalu kuat untuk peduli pada persepsi. Namun, bagi ke-6 orang ini, kemampuan ini akan bertindak sebagai harta karun penyelamat hidup mereka dalam situasi ini. 12. Kenapa kamu belum memasuki wujud binatangmu? 15 mengeluh. Aku mungkin berbohong tentang berapa lama aku bisa bertahan, tapi aku masih berjuang di sini. Kita bisa menggunakan kemampuan sonarmu. Kamu bodoh. 10 menggeram. Apa gunanya 12 jika kita tidak bisa menggunakan komunikasi senyap? Kamu mengharapkan dia memanggil dan menjelaskan lingkungan sekitar kepada kita setiap saat? Berbicara tanpa kecepatan komunikasi senyap. Itu hanya akan menjadi pengalih perhatian. Sebelum diskusi berlanjut lebih jauh, para penjaga telah tiba. 12, 13, 14, lindungi 15 dan jangan biarkan dia gelisah.
Kita membutuhkan cahayanya lebih dari sebelumnya. 11. Bersamaku, kita akan menangani orang yang datang ke pihak kita. Ini saat yang tepat untuk memberitahumu bahwa bocah nakal itu atau seseorang di pihaknya memiliki pemahaman yang tinggi tentang musik. Itu mengganggu sonarku. Aku tidak akan banyak membantu. 12. Menggerutu. Dalam keadaan normal, bagaimana mungkin seorang junior dapat menyamai pemahamannya tentang suara dan gelombang? Namun, saat ini, mereka terikat untuk tidak menggunakan ki dalam bentuk apapun. Yang berarti bahwa sementara Dion dapat menggunakan kehendak musiknya, 12 terikat pada suaranya saja. Bahkan jika dia adalah seorang ahli Dao, pemenang dalam pertukaran semacam itu sudah jelas. Tentu saja, Dion harus berterima kasih kepada Ri untuk ini. Tanpa penjelasan mendetail tentang binatang yang dia hadapi dan kemampuan mereka, dia tidak akan pernah bisa bereaksi secepat itu. Untungnya, Dion tidak perlu menggunakan musiknya sendiri seperti yang dipikirkan oleh ahli Dao. Sebenarnya, kuda laut raja lah yang melakukan pekerjaan itu untuknya. Siapa yang tahu bahwa kemampuan sirene mereka yang tampaknya tidak berguna akan berguna dengan cara ini? Pada saat itu, bentrokan dimulai. Ombak di bawah air menghantam, membuat Dion yang kebingungan terlempar. Dia benar-benar terkejut. Dia berada bermil-mil jauhnya. Tetapi satu serangan telah menghantamnya dengan kekuatan seperti itu dari jarak yang sangat jauh. Jika bukan karena kendalinya yang tepat waktu atas kuda laut raja untuk meredam hantaman itu, dia mungkin akan terluka parah saat itu juga. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Dion berpikir serius pada dirinya sendiri. Dia tahu pada saat itu, dia tidak memiliki satu peluang pun melawan ahli Dao. Mereka dibatasi hanya pada tubuh mereka saja, namun mereka sangat kuat. Mata Dion berbinar-binar. Tidak ada alasan untuk putus asa. Ia yakin bahwa suatu hari nanti, ia akan menjadi lebih kuat. Untuk saat ini, ia akan mengandalkan rencana untuk menghancurkan mereka. Sekarang, saber ki sejati. True Sabre Will adalah salah satu yang jarang digunakan Dion. Tapi, kemampuannya luar biasa, terutama di tangan seorang surgawi, apalagi ahli Dao. Kemauan tersebut mampu mengumpulkan ki di sekitarnya ke arahnya, memperkuat dirinya dengan ki atmosfer untuk melipat gandakan daya serang beberapa kali lipat. Tentu saja, Dion tidak menyerang dirinya sendiri. Setelah ditetapkan ke kondisi puncaknya oleh Mending Core, boneka-boneka tersebut telah memperoleh beberapa kemampuan. Salah satu kemampuan ini dikenal sebagai sinkronisasi. Hal ini memungkinkan boneka untuk memanfaatkan kemampuan pemiliknya dan menunjukkan pemahaman mereka tentang cara bela diri. Biasanya, niat Dion tidak akan berarti apa-apa di hadapan para ahli Dao. Namun, bagaimana jika para ahli Dao itu tidak dapat menggunakan keinginan mereka sendiri? Dan bagaimana jika Dion melengkapi keinginan ini dengan pagoda senjatanya? Pada saat itu, bila kedua penjaga itu memperoleh dorongan besar, Dion mengeluarkan roh pedang untuk menyatu dengan senjata mereka. Kemampuannya, Amplifi, itu memungkinkan boneka-boneka itu membawa niat Dion ke kekuatan Dao tingkat pertama. Kelima binatang buas yang bertarung terpaksa dengan tangan kosong sambil melindungi 15. Menghadapi kehendak tingkat Dao pertama dengan semangat yang gemetar. Jika mereka mengeluarkan senjata mereka sendiri untuk bertarung, ki dingin akan menempel dan menembus tubuh lebih cepat. Tetap tenang, teriakan 10. Ini bukan Dao sejati. Dao ini memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Dao biasa, tetapi tidak memiliki kedalaman atau kompleksitas. Kalian, prajurit bernomor dari BPA, menunjukkan kekuatan kalian kepada bajingan-bajingan ini. Dion mencibir. Semakin banyak 10 orang ini berbicara, semakin dia tidak menyukainya. Karena kalian semua begitu kuat. Aku penasaran bagaimana kalian akan menghadapi kehadiranku. Pada saat itu, kehadiran kelas Kaisar Dion turun dari langit, menabrak kelompok 6 orang dengan lemas. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1534 Boom. Para prajurit yang bernomor itu gemetar. Mereka tahu apa artinya menghadapi kehadiran tingkat Kaisar. Itu berarti lawan mereka adalah benih klan yang setidaknya sekuat itu. Bukan hanya itu, tetapi dia juga anggota penting. Informan mereka benar-benar tidak berbohong, ini akan menjadi pertempuran untuk hidup mereka. Untuk pertama kalinya, mereka menanggapi masalah ini dengan sangat serius karena mereka merasakan kekuatan pertempuran mereka menurun lagi. Kita harus ingat bahwa kehadiran berbanding lurus dengan kekuatan tubuh. Jika Dion bertemu dengan makhluk surgawi normal tanpa perlindungan kehadiran, dia bisa membuat mereka bertekuk lutut. Tapi, tubuh para ahli Dao ini jauh lebih kuat daripada tubuh Dion. Jadi, fakta bahwa kehadiran Dion mempengaruhi mereka adalah bukti kekuatan perlindungan tingkat Kaisar, bukan kekuatan tubuh Dion. Dion mengerahkan semua yang dimilikinya sekaligus. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin ia yakin harus melakukannya. Bahkan saat menghadapi dua ahli Dao menengah yang sama sekali tidak berdaya, para prajurit yang bernomor itu sama sekali tidak berada di pihak yang kalah. Bahkan, mereka mendorong boneka-boneka Dion mundur.
Jika bukan karena kemampuan lain yang diperoleh para pengawalnya, generasi, mungkin ia sudah kehilangan mereka. Mereka tidak dapat menggunakan energi atau ki jiwa mereka. Waktu respons mereka menurun drastis karena ki dingin yang merembes ke dalam tubuh mereka dan neurotoksin seharusnya bekerja melalui sistem saraf mereka. Selain itu, mereka tertekan di bawah kehadiranku dan kepadatan air yang meningkat, sementara para penjaga dapat bergerak bebas. Namun aku masih dipukul mundur. Dion menarik napas dingin. Baru sekarang dia akhirnya mengerti seberapa besar kesenjangan antara alam Dao. Di alam celestial, meski tidak sesering di alam suci, bertarung dengan tingkat di atas dirimu bukanlah hal yang mustahil. Namun, meski dengan begitu banyak debuff, kesenjangan antara satu tingkat di ranah Dao masih belum terjembatani. Tentu saja, memang benar bahwa Dion kalah jumlah dalam pertempuran 2 lawan 5, tetapi dia tidak menganggap ini sebagai bentuk perdamaian. Bagaimana menurutmu, Ri? Mereka tampaknya tidak berbohong tentang peringkat nomor mereka untuk memikatmu ke dalam jebakan, tapi 15 ini juga tidak sesederhana kelihatannya. Mereka pasti memancing Anda untuk mencoba membawanya keluar terlebih dahulu. Saya pikir yang paling terhormat sebenarnya adalah 12, spesiesnya memiliki konstitusi terlemah dari 6 spesies. Bawa dia keluar dulu. Kemampuannya adalah, Dion mengangguk. Bagus. Kalau begitu, mari kita lakukan. Kedua penjaga itu tiba-tiba menukik mundur, memanfaatkan arus yang disediakan oleh kuda laut raja untuk menghilang dalam kegelapan. Jangan kejar, gerutu Ten, menghentikan 12. 10, kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita tidak pernah mengambil inisiatif, apakah kita akan menunggu mereka mengurangi kita satu persatu seperti ini? Setidaknya, kita tahu bahwa harta karun klan Jafari kita tidak bisa bergerak pada saat yang genting seperti ini. Indra ilahi kita sudah terkunci pada hal itu sebelumnya. Dasar bodoh. Jika kita sulit menangani plot sejauh ini, menurutmu berapa banyak perlindungan yang ada di dekat kita? Kita harus mencari tempat untuk mundur dan berkumpul kembali. Tepat saat kelompok itu hendak terlibat dalam perdebatan sengit, busur petir biru yang familiar menyambar lautan sekali lagi. Sialan, bergerak, Ten meraung. Ledakan keluar dengan serangan terkuatmu, ciptakan penghalang udara, cepat. Seolah-olah tidak pernah terjadi pertengkaran, keenamnya bergerak serempak. 15 orang berdiri dalam lingkaran pentagonal sementara rekan-rekannya menghantam air laut dengan serangan terkuat yang dapat mereka kerahkan tanpa menggunakan ki atau kemauan mereka. Arus udara melonjak di bawah gelombang, menciptakan gelembung udara yang mudah menguap di sekitarnya. Mereka memaksakan diri secara maksimal. Kepadatan air sangat tinggi sehingga mereka hampir tidak dapat tiba tepat waktu. Namun, apa yang Ten harapkan dapat menghentikan busur petir itu tidak terjadi. Petir biru itu menembus, menyambar mereka dengan liar. Detik berikutnya, tubuh mereka menjadi lumpuh, menyebabkan air yang pekat dan gelap menerjang di sekitar mereka. Pukulan itu sangat mengerikan. Tidak dapat mengedarkan ki mereka dengan aman, dan tiba-tiba tidak dapat mengendalikan tubuh mereka, lebih dari separuh dari mereka langsung batuk darah. Keadaan tubuh mereka yang tidak menentu menyebabkan neurotoksin menyebar lebih cepat. Akan tetapi, Dion tidak senang sedikit pun dengan hasil ini. Brengsek, saat itu juga, mata Ten bersinar seperti cahaya terang. Dia menemukan sesuatu yang membuatnya tersenyum bahkan ketika tubuhnya dirusak oleh rasa sakit. Ki dingin hanya efektif di dalam air, menjadi tidak berguna di udara. Sayangnya, ia tidak punya waktu lama untuk merayakannya. Sebuah bahaya besar tiba-tiba mengguncang keberadaannya, tetapi, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak bisa bergerak. Ia secara refleks mencoba memaksa dirinya untuk bergerak ke arah 15, tetapi pada saat ia menyadari serangan itu tidak ditujukan kepadanya, sudah terlambat. Sebuah anak panah, hitam seperti malam, melesat menembus air laut dalam garis udara yang diciptakan oleh kuda laut raja. Targetnya, 12, ledakan. Panah hitam yang digunakan Dion untuk mengambil nyawa dewa sejati Titus terkonsentrasi berkat derajat kebebasan kelimanya, menyusut. Meskipun memiliki kekuatan yang mengguncang Dion hingga ke intinya, membuatnya menyimpulkan bahwa itu akan mengancam bahkan seorang ahli Dao. Itu hanya membutuhkan terlalu banyak waktu dan terlalu banyak stamina untuk terbentuk. Di tengah pertempuran, dia tidak bisa menyisihkan waktu dan konsentrasi seperti itu. Jika ada, satu-satunya alasan dia menggunakan serangan terhadap Titus adalah untuk melihat apakah dia bisa melakukannya atau tidak. Namun, ketika Dion punya waktu untuk bersiap, hal itu berubah. Meskipun Dion tidak mungkin mengendalikan dan mempertahankan beberapa panah api kekacauan dalam kenyataan, bukankah dia memiliki dunia batin di mana dia adalah dewa akting? Di dunia batin Dion, jika dia menginginkan hujan, maka akan turun hujan, jika dia menginginkan salju, maka akan turun salju, jika dia ingin langit menjadi bumi dan bumi menjadi langit, maka akan terjadi demikian. Bukan saja hal ini benar, namun kendalinya atas kehendak dan perwujudannya juga mencapai tingkat berikutnya.
Saat Dion menyuruh Ri menjauhi api hitam di dunia batinnya, ia secara khusus merujuk pada anak panah yang telah dibentuknya sebelumnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1535 keuntungan. Dengan bantuan dunia batinnya, selama Dion dapat meluangkan waktu untuk mengirimkan pikirannya ke dalam, ia tidak hanya dapat membentuk anak panah tersebut lebih cepat. Ia juga dapat mempertahankan banyak anak panah tersebut sekaligus. Saat ini, masih ada 12 anak panah yang tersisa. Dion menganggap ini sebagai batas absolutnya, bahkan dengan bantuan dunia batinnya. Sayangnya, dunia batinnya terlalu lemah untuk menahan penciptaan lagi. Benar sekali, keberadaan anak panah saja menyebabkan ruang dunia batin Dion bergetar dan retak. 3 dari anak panah ini berbentuk lingkaran berwarna putih dan hitam, namun 9 anak panah lainnya, yang sebelumnya berjumlah 10, berwarna hitam pekat dan licin, dikompresi semaksimal mungkin. Anak panah ini, Dion tidak membentuknya dengan niat normalnya. Menggunakan kekuatan yang diberikan kepadanya oleh kapal pesiar emas, dia langsung membentuknya dengan api kekacauan tingkat Dao. Menjadikannya lebih kuat dari apa yang dihadapi Titus di beberapa tingkat. Dion meringis ketika dia memikirkan tentang jumlah batu jiwa tingkat planet yang dia lalui untuk membentuk 13 anak panah ini saja. Bahkan jiwanya tidak dapat menahan harga untuk membentuk satu pun. Ini bahkan tidak menyebutkan energi yang dia perlukan untuk menyedot dirinya sendiri hanya untuk mempertahankan keberadaan mereka. Ia hanya bisa berharap agar ia dapat memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik. Anak panah hitam itu melesat menembus perairan laut dalam ruang hampa udara yang dibuka oleh Raja Kuda Laut. Itu dikompresi sedemikian rupa sehingga tidak lagi mengeluarkan panasnya sendiri, mengarah ke sosok 12 yang sederhana. Gelombang suara terdistorsi ketika memasuki media baru. Karena persepsi 12 tidak setajam tanpa sonarnya, Dion memanfaatkannya. Dia menukar stamina seekor kuda laut raja dengan imbalan jalur udara ini. Kombinasi gangguan ki musik kuda laut dan distorsi yang ditimbulkan oleh sonarnya yang harus berpindah dari air ke udara terlalu sulit untuk diatasi oleh 12. Pada saat anak panah itu terlihat, ia sudah berada dalam radius 10 meter dari bola cahaya 15. Bagi ahli Dao biasa, 10 meter sudah lebih dari cukup waktu untuk bereaksi dan bergerak, terutama saat anak panah itu ditembakkan oleh makhluk surgawi biasa. Kecepatannya tidak berarti apa-apa bagi para ahli seperti itu. Namun, bagaimana 12 bisa bergerak saat ia tersengat listrik oleh petir neurotoksik? Mata 12 membelalak. Bukankah musuh-musuh ini seharusnya lemah? Dari mana datangnya anak panah yang begitu dahsyat? Tetap saja, 12 telah menghadapi kematian lebih sering daripada yang bisa dia hitung. Dia adalah seorang ahli yang telah melatih dirinya ke alam Dao. Alam Dao yang lebih tinggi pada saat itu. Dia telah menaiki terlalu banyak mayat untuk mencapai tempat ini. Dan dia tidak berencana untuk turun dalam waktu dekat. 12 meraung, ki-nya yang misterius merobek ki dingin di sekitarnya dalam letusan yang dahsyat. Dia tahu betul bahwa ki dingin akan meresap lebih jauh ke dalam dirinya setelah ini, tetapi dia juga tahu sesuatu yang lain. Saat itu ketika air laut tidak bisa lagi menyentuh mereka, bukankah ki dingin berhenti? 12 mencibir, aku akan menerima ki dinginmu untuk saat ini, tetapi aku akan segera mengeluarkannya. Tidak ada ketegangan. Anak panah yang Dion buat selama berjam-jam tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan seorang ahli formasi Dao tinggi. Hanya butuh satu pukulan untuk menghancurkannya. 12 menggigil. Saat letusannya berakhir, ki dingin yang dia tahan merobek tubuhnya, meresap ke dalam jiwanya. Dunia melambat di sekelilingnya. Rasanya seolah-olah butuh beberapa detik hanya untuk menyelesaikan sebagian dari sebuah pemikiran secara keseluruhan. Aku harus mendorong itu, air. Awa, 12 menatap kosong ke angkasa. Apakah ini sakit? 12 bingung. Sistem sarafnya bekerja sangat lambat sehingga dia baru menyadari bahwa dia merasakan sakit sebelum kekuatan hidupnya mulai memudar. Sampai akhir, dia masih bingung kenapa rekan satu tim yang dia kenal sepanjang hidupnya menatapnya dengan ekspresi terkejut seperti itu. Dion tidak akan pernah cukup bodoh untuk percaya bahwa anak panah yang diciptakannya, seorang makhluk surgawi tingkat rendah, dapat melukai seorang ahli Dao tingkat tinggi. Bahkan jika ahli itu hanya kelas 2. Tidak, sejak awal, Dion telah merencanakan agar anak panah itu gagal sehingga fase berikutnya dapat memanfaatkan gelombang ki dingin. Ketika Dion pertama kali membangunkan para penjaga, mereka hanya memiliki 2 kemampuan. Meskipun ia tidak menamai mereka saat itu, ia sekarang mengenal mereka sebagai ki line dan switch. Yang pertama memungkinkan garis ki yang merusak untuk ditarik secara instan di antara kedua penjaga. Kemampuan pemotongannya tidak dapat diremehkan. Namun, kemampuan kedua tampak hampir tidak berguna. Faktanya, Dion telah menyebutkannya sejak lama. Switch memungkinkan para penjaga untuk bertukar posisi satu sama lain dalam sekejap. Orang bisa melihat bagaimana kemampuan seperti itu kurang berkilau. Jika salah satu boneka berada dalam bahaya,
Bukankah menggantinya hanya akan membahayakan boneka lainnya? Apa gunanya? Dion hanya menemukan dua kegunaan untuk kemampuan ini. Yang pertama adalah jika ia kebetulan berada di atas salah satu penjaga. Dengan begitu, menggunakan switch sebenarnya melindungi dirinya sendiri. Yang kedua adalah kegunaan yang tidak lagi relevan. Saat itu, hanya satu boneka yang berada di alam surgawi tengah sementara yang lain tidak dapat berkultivasi melewati alam surgawi bawah. Dalam hal itu, menukar lawan yang lebih lemah dengan lawan yang lebih kuat secara instan memang ada gunanya. Bagaimanapun, begitulah cara Dion membunuh Matriarch Nifeus. Hanya setelah mending Core membawa para penjaga ke kondisi puncaknya, Dion memahami bahwa kemampuan peralihan ini sebenarnya tidak lengkap. Karena kerusakan yang diterima para penjaga, mereka hanya bisa mengeluarkan sebagian dari kemampuan teleportasi mereka. Kemampuan yang sebenarnya dan lengkap dikenal sebagai Retrace. Kemampuan ini memungkinkan para penjaga untuk langsung berteleportasi kembali ke tempat mereka berada dalam 30 detik terakhir. Ini dapat dilakukan setiap 10 menit sekali. Namun, Retrace memiliki aplikasi yang lebih baik. Kemampuan ini dapat memindahkan objek yang diinginkan tuannya, atau bahkan tuannya sendiri, ke lokasi tersebut juga. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1536 Amarah. Tentu saja, karena kedua boneka itu terhubung, mereka bisa menelusuri kembali area tempat boneka lainnya berada, dari sinilah kemampuan beralih muncul. Beberapa saat yang lalu, para prajurit yang berjumlah banyak itu sedang bertempur sengit dengan dua penjaga, nyatanya mereka menang. Tapi, kedua penjaga itu tiba-tiba mundur, hanya agar Raja Ubur-Ubur mengambil tindakan pada saat itu juga. Dion memanfaatkan hal ini, dengan melepaskan anak panah mematikan ke arah 12. Meskipun anak panah ini tidak berarti apa-apa bagi 12 dalam kondisi puncaknya, dengan pengalamannya, ia juga tahu bahwa jika ia tidak menggunakan ki misteriusnya, itu dapat melukainya dengan parah. Karena ia baru saja mengalami metode mengeluarkan ki dingin beberapa saat yang lalu, ia memilih untuk mengambil risiko dan melesat keluar dengan kekuatan penuhnya, menghancurkan anak panah itu. Tapi, siapa yang tahu bahwa Dion akan menggunakan Retrace di saat yang tepat, mengirimkan boneka abadi menggantikan para penjaga? 12 orang tidak memiliki satu kesempatan pun. Setelah waktu reaksinya melambat ke tingkat yang mengerikan, dia bahkan tidak menyadari bahwa hatinya telah hancur bahkan sampai pada titik kematiannya. 5 orang lainnya ingin menghentikan boneka itu, tetapi mereka masih berada di bawah pengaruh petir racun saraf, mereka hanya bisa menyaksikan boneka itu mundur ke dalam bayang-bayang. Tiba-tiba merasakan bahwa suhu telah turun sekali lagi. Begitu saja, seorang rekan yang telah bertarung dengan mereka selama bertahun-tahun telah gugur. Dan siapapun di antara mereka bisa menjadi yang berikutnya. Segera, petir itu mengalir dengan sendirinya, meninggalkan lingkaran sunyi yang terdiri dari 5 prajurit bernomor dan 1 mayat tak bernyawa. Siapa yang tidak tahu bahwa vitalitas para ahli Dao, terutama Dao Beast, berada di luar imajinasi? Namun, 12 tewas dalam satu pukulan. Di kejauhan, mata Dion menyipit. Dia telah menjatuhkan salah satu dari mereka, tetapi dia tidak merasakan kebahagiaan apapun. Perhitungannya tidak memperhitungkan para prajurit yang jumlahnya banyak mempelajari rahasia ki dingin dengan begitu cepat. Ini jelas bukan hal yang baik. Jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk meninggalkan perairan laut, Dion kemungkinan akan kehilangan kesempatan untuk membunuh mereka semua. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya buruk. Jika mereka meninggalkan Dark Ocean, mereka jelas tidak akan bisa menghentikan harta karun klan Jafari untuk menyelesaikan tugasnya. Namun, apa gunanya itu bagi Dion? Tidak apa-apa jika mereka pergi sepenuhnya. Tetapi bagaimana jika mereka tidak pergi? Bukankah itu berarti Dion terjebak di sini bersama mereka? Bagian terburuknya adalah Raja Kuda Laut berada di atas kepala mereka. Dion tidak berkhayal bahwa kepadatan air akan cukup untuk menghentikan 5 ahli Dao tingkat tinggi jika mereka benar-benar mencobanya. Ini buruk, Dion berkata sambil mengerutkan kening. Tidak ada jaminan Retrace akan berfungsi lagi. Apa yang Dion tidak katakan adalah dia tahu boneka abadi juga punya batas. Infinite Heart dapat mempertahankan 10 boneka Dao yang lebih tinggi selama 5 menit. Instan yang dia gunakan barusan bisa diabaikan, apalagi mengingat dia hanya menggunakan satu boneka, tapi batas waktunya hampir seperti kapak di atas kepala Dion. Dion hanya bisa mengirim penjaga lagi sambil menunggu kesempatan berikutnya. Dalam keputusasaannya, kelima prajurit bernomor itu menciptakan aliran udara di bawah laut, menggunakan serangan mereka sendiri untuk mengusir ki dingin dari diri mereka sendiri. Bukan saja mereka tampak jauh lebih serius daripada sebelumnya, tetapi waktu reaksi mereka pun menjadi semakin cepat karena ki dingin di dalam diri mereka semakin berkurang. Serangan yang diterima para penjaga menjadi semakin menghancurkan, bahkan begitu dahsyatnya, sampai-sampai generasi mereka tidak mampu lagi bertahan. Situasinya menjadi suram. Mungkin satu-satunya hal yang baik adalah mereka tidak mencoba meninggalkan lautan. Mungkin karena mereka ingin menyelesaikan misi mereka,
atau mungkin karena mereka merasa Dion memiliki jebakan di atas dan tidak berani bertindak gegabah. Apapun itu, Dion tiba-tiba merasa seperti menjadi buruan. Meskipun mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah kematian 12. Dia bisa merasakannya, dia bisa merasakan kemarahan mereka. Dion menghela nafas. Jika dia memiliki api misterius dari dunia mistik api emas, ini akan jauh lebih mudah. Dia tidak percaya bahkan seorang ahli Dao pun bisa selamat dari mereka. Sayangnya, satu-satunya wadah yang mampu menahan api yang dimiliki Dion adalah buku jiwa, yang kebetulan berjarak beberapa kuadran darinya saat ini. Ri, menurutku kita perlu beralih ke rencana kedua. Sudah, Ri hanya bisa melihat apa yang Dion tunjukkan padanya. Karena dia tidak ingin Ri khawatir, dia menunjukkan banyak hal, terutama situasi mengerikan yang dialami para penjaga. Sedikit kepahitan tersembunyi dalam nada suara Ri. Jelas dia memahami hal ini. Jika Dion ingin melanjutkan ke rencana kedua setelah dia berhasil membunuh salah satu dari mereka hanya dengan rencana pertama, dia jelas menyembunyikan sesuatu. Ri menarik napas dalam-dalam. Kamu telah membunuh salah satu binatang kelas surga di antara mereka, jadi satu-satunya yang tersisa adalah 13. Anda harus menargetkannya. Dia berasal dari ras khusus binatang kucing yang mirip dengan jaguar di dunia fana Anda. Klannya memiliki ketertarikan yang besar terhadap bumi. Meskipun jenis jalur bumi yang dia ikuti berhubungan dengan pepohonan dan hutan. Pertahanannya masih jauh lebih kuat daripada milik 12. Ri mulai mencantumkan setiap informasi penting yang dibutuhkan Dion. Akhirnya, ia menyimpulkan dengan 7 kategori yang menurutnya paling tepat untuk dideskripsikan sebagai 13. Itu benar sekali. Rencana kedua adalah menggunakan Beast Compendium untuk menaklukkan salah satu prajurit yang berjumlah. Bagian yang disayangkan adalah Beast Compendium memiliki kelemahan yang mencolok, ia tidak memiliki segel yang mampu menjebak monster kelas transenden. Ini adalah masalah besar karena binatang tingkat surga yang mencapai alam Dao jelas sangat jarang. Dion telah siap secara mental untuk menghadapi tidak satupun musuh yang memiliki tingkat lebih rendah dari tingkat transenden. Tapi, dia beruntung dan sekaligus tidak beruntung. Beruntung karena keenamnya, 2 di antaranya adalah binatang kelas surga, dan sial karena dia telah membunuh salah satu dari mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1537 ditransfer. Meski begitu, Dion tidak menyesalinya. Alam Dao adalah binatang yang sama sekali berbeda, dia tidak yakin bahwa persentase peluang keberhasilannya sama ketika binatang telah dibudidayakan di alam setinggi itu. Berdasarkan pengalamannya, hal itu tidak mungkin. Bagaimana bisa menyegel binatang esensi semudah binatang Dao? Aku butuh darahnya. Mata Dion bersinar dengan tekad yang kuat. Para ahli Dao ini seharusnya setara dengan raja agar mereka dapat binasa ke alam seperti itu. Itu berarti hanya ada 20% peluang dasar untuk menyegelnya. Peluang ini meningkat menjadi 50% jika setetes darah mereka digunakan. Dion harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Tanpa ragu sedikit pun, Dion mengirimkan 10 boneka abadi. Jika dia bisa menukar 5 menit dengan setetes darah ini, itu akan sangat berharga. Ia hanya bisa berharap beruntung sedang memihaknya. Lila, Zaire, dan Damaris berdiri di udara. Sementara Zaire sudah menduga sisi Lila yang berapi-api dan memerintah ini, Damaris malah terkejut. Damaris telah menghabiskan lebih dari 20 tahun bersama Lila di sisinya, tetapi dia tidak akan pernah memahaminya sampai pada tingkat yang Zaire mengerti, setidaknya untuk sementara waktu. Apa yang Zaire pahami namun Damaris tidak pahami adalah bahwa Lila memiliki skala kebalikannya sendiri. Dion, kakak laki-lakinya, adalah titik sakit terbesar Lila. Dia menolak untuk menceritakan sedikit pun tentang Dion dan orang-orang yang dia cintai. Zaire memutar. Kau mendengarnya, minggir atau menghadapi konsekuensinya. Apa yang bisa dikatakan para murid Sekte Gagak Emas? Bisakah mereka menyuruh mereka untuk mengurus urusan mereka sendiri? Apa urusan yang lebih pribadi daripada kehidupan adik iparmu? Betapa lucunya jika mereka mengatakan sesuatu yang konyol. Kamu tidak mengerti? Lila mengerutkan kening ketika mereka tidak bergerak secepat yang dia inginkan. Menyebarkan. Mengikuti kata-kata Lila, udara seolah langsung tersedot ke langit. Sekelompok murid tiba-tiba seolah-olah merasa olah mereka tercekik. Tentu saja, ini hanya ilusi. Celestial bahkan bisa bertahan hidup di luar angkasa. Bahkan jika Lila menyebarkan semua udara, mereka seharusnya baik-baik saja. Namun, ini jauh lebih dalam dari itu. Dengan satu kata, Lila menyebarkan ki ke sekeliling. Tiba-tiba, terutama ki yang penuh teka-teki, para murid bahkan tidak bisa merasakan esensi ki. Perasaan itu begitu asing sehingga napas mereka tanpa sadar menjadi lebih cepat, membuat mereka merasa seolah-olah mereka adalah ikan yang dikeluarkan secara paksa dari udara. Hal itu terjadi begitu tiba sehingga ki di dalam tubuh mereka mulai berteriak-teriak untuk terbang keluar guna mengatur ulang keseimbangan. Lila menatap ke kejauhan. Formasinya yang baik tidak bisa lepas dari penampilannya, begitu pula dengan berbagai kekurangannya.
Dia merasa siapapun yang membuat formasi ini seharusnya malu tinggal di alam yang sama dengan kakak laki-lakinya. Karena kamu sangat suka menyegel orang, jadilah disegel. Lila mendengus. Kemarilah. Seperti seekor anjing yang diikat dengan tali, formasi penyegelan itu bergeser. Bentuknya berubah, bagian tengahnya terbuka keluar, dan tiba-tiba mengembang. Formasi yang tadinya melingkar itu tetap mempertahankan bentuk umumnya, tetapi berubah menjadi cincin, bukan cakram. Pada saat itu, segel itu terangkat dari kota Middle Lily dan dipindahkan ke perbatasannya, membuat formasi teleportasi yang telah disiapkan oleh Sekte Golden Crow menjadi tidak berguna sama sekali. Sekutu mereka harus menempuh perjalanan jauh seperti yang mereka bertiga lalui. Menatap para murid yang telah jatuh ke dalam meditasi, berharap untuk mengendalikan keadaan ki mereka yang tidak menentu, Damaris tiba-tiba merasa kasihan pada mereka. Siapa yang meminta mereka memprovokasi klan Sacharo? Tak lama kemudian, dia mendapati dirinya mengikuti Zaire dan Lila ke kota. Kakak, Lila bergegas ke pelukan Madeline yang terkejut. Dia baru saja mencoba yang terbaik untuk memulihkan staminanya ketika seikat kegembiraan berambut merah muda mengalir ke arahnya. Lila kecil, Madeline berkedip, mencoba menyesuaikan sikapnya. Dia sudah lebih dari 2 dekade tidak bertemu Lila, bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan pertumbuhan gadis kecil itu? Lila membenamkan dirinya di dada Madeline yang besar. Memeluknya erat-erat, Madeline tersenyum penuh pengertian sambil menepuk kepala Lila. Dia tahu betapa sulitnya bagi Dion mengirim Lila ke tempat yang tidak diketahui bertahun-tahun yang lalu. Tapi seberapa sulitkah itu baginya? Lila bahkan belum berusia 10 tahun saat itu, namun dia dimasukkan ke dalam lingkungan yang sama sekali tidak dikenal. Sebenarnya, Dion melakukannya karena dia mempercayai guru besarnya. Abraxus meyakinkannya bahwa mengirim Lila ke klan naga kristal sama saja dengan memberinya kesempatan untuk melebarkan sayapnya. Kenapa lagi kemampuan True 4 Lila jauh melampaui kemampuan ayah mertua Dion, Raja Acachia? Lila telah bekerja keras selama beberapa dekade terakhir. Seringkali menghabiskan waktu berbulan-bulan di Calming Lake. Keadaan pikirannya telah mencapai tingkat yang begitu tenang sehingga dia bisa mengeluarkan sebagian besar potensi sebenarnya meskipun dia masih sangat muda. Mungkin jika bukan karena Damaris, dan juga Zaire yang mengunjunginya sesering mungkin, dia pasti sudah putus asa sekarang. Kau juga, Zaire kecil? Kalian berdua telah tumbuh besar. Senyum penuh perhatian Madeline membuat Zaire tersipu. Ia ingin memeluk kakak perempuannya juga, tetapi ia terlalu bergelut dengan harga dirinya. Sayangnya baginya, kakak perempuannya jauh lebih kuat darinya, jadi ia tidak dapat menahan diri saat gelombang energi membawanya ke sisinya. Pada akhirnya, itu adalah gambar yang lucu, tetapi menyentuh hati. Lila memeluk Madeline erat-erat, dan Zaire berlutut untuk memeluknya juga karena dia terlalu tinggi. Setelah beberapa saat, Madeline mulai memarahi mereka sebagaimana yang seharusnya dilakukan setiap kakak perempuan. Kalian berdua seharusnya tidak datang ke sini, itu sangat berbahaya. Bagaimana kalian bisa membiarkan mereka? Menghadapi bertanya penuh dari Madeline, Damaris ingin mencari tempat untuk menguburnya. Pembelaan yang jelas adalah bahwa Lila dan Zaire akan tetap datang. Tetapi dia tidak berani mengatakan ini karena dia tahu betul bahwa dialah orang pertama yang berdiri dan mengatakan bahwa mereka harus pergi. Lihatlah dirimu sendiri. Kamu tidak bisa menipuku, distribusi kimu tidak menuntu. Madeline mengamati Lila dari atas ke bawah. Apa yang kamu lakukan hingga bisa masuk ke sini yang begitu mempengaruhi dirimu sendiri? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1538 sekarang. Lila tersipu, menundukkan kepalanya. Mudah untuk menyebarkan ki misterius Alax karena kendalinya sangat buruk, tetapi jauh lebih sulit untuk menyebarkan ki di atmosfer. Kemudian, dia secara paksa mengambil alih kendali formasi tingkat komet dan membentuknya sesuai keinginannya. Mungkin tidak apa-apa jika itu adalah formasi berskala normal, tetapi yang ini menutupi seluruh kota Middle Lily, jadi lebarnya puluhan mil. Jika dia mengatakan bahwa ini tidak memengaruhinya sama sekali, dia pasti berbohong. Lihatlah dirimu, Madeline mengalihkan omelannya ke Zaire. Kau menyerahkan hadiah tingkat rendahmu dengan naik ke sini begitu cepat, hadiah itu akan sangat bermanfaat bagi kakakmu, tapi sekarang hadiah itu hilang. Zaire, yang baru saja tertawa terkekeh-kekeh, juga menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu kenapa Madeline yang biasanya penurut tiba-tiba bersikap seperti ini, dia hanya bisa merasa malu. Madeline sangat terbiasa memainkan peran sebagai kakak perempuan. Untuk sebagian besar hidupnya, dia tidak menyukainya sama sekali. Dulu saat masih berada di Akademi Fokus, itu adalah kedok yang dia buat untuk menghindari bom waktu yang merupakan konstitusinya. Begitu kekhawatiran itu hilang dari pundaknya, dia melunak pada Madeline yang mereka semua kenal dan cintai. Tapi, Madeline sekarang memiliki tanggung jawab yang harus diembannya sekali lagi. Dia adalah istri pertama kaisar masa depan dan seorang wanita yang ditakdirkan menjadi permaisuri pertama kerajaan Fana.
Ini tidak menyebutkan bahwa dialah yang bertanggung jawab menjaga ketertiban rumah tangga Sacharo. Dia harus sedikit lebih tegas sekarang meskipun itu bertentangan dengan cara dia biasanya melakukan sesuatu. Kami mengerti, Kakak Madeline. Ketiganya menundukkan kepala karena malu. Bagus. Madeline mengangguk puas. Tapi apakah kita masih bisa memberi mereka pelajaran? Zaire bertanya dengan mata penuh harap. Madeline menghela nafas, memandang ke kejauhan. Yang tersisa dari murid-murid sekte Flaming Lily tidak dalam kondisi baik. Banyak dari mereka yang sedih. Namun, mereka mungkin melihat secercah harapan. Lila tersenyum ringan, menunjuk ke arah Yandere yang telah mencoba memberi ruang pada keluarga itu. Atau, mungkin dia terlalu malu untuk menatap mata Madeline. Madeline memandang ke arah Yandere dalam diam sejenak. Itu benar, jika Yandere tidak ditemukan oleh Dion, sekte mereka akan runtuh. Bagaimana reaksi loyalis yang tersisa saat mengetahui wakil terkuat mereka adalah seorang pengkhianat? Tidak akan ada harapan lagi. Tapi, sekarang dia ada di sini, meski itu bukan sepenuhnya karena pilihan, itu tetap akan membantu. Setelah berpikir sejenak, Madeline menarik napas dalam-dalam. Karena semua musuh kita akan berkumpul di sini, kenapa tidak? Ayo kita musnahkan mereka. Aku tidak percaya bahkan sekte gagak emas pun bisa pulih dengan mudah setelah kehilangan sebagian besar benda langit mereka. Di kedalaman samudra gelap, tatapan Dion menjadi dingin, hasrat membunuh terpancar darinya, membuatnya seolah-olah air yang sudah gelap itu bisa menjadi lebih gelap lagi. 10 boneka itu melonjak ke depan, kemunculan mereka yang tiba-tiba mengejutkan 5 prajurit yang tersisa, tetapi tidak cukup untuk mengganggu ritme mereka. Kedua penjaga itu mundur dengan mulus, menghilang dari jangkauan harta karun penerangan 15 saat 10 boneka bergerak maju untuk menggantikan mereka dalam sekejap. Mata 10 menyipit. Dia segera menyadari bahwa boneka-boneka ini jauh lebih kuat daripada 2 boneka terakhir. Hanya ada 2 alasan yang terpikir olehnya mengapa penyerang mereka tidak menggunakannya secara langsung. Entah kedua penjaga itu memiliki kemampuan khusus, atau biaya penggunaan boneka ini terlalu tinggi. Bahkan ada kemungkinan kecil bahwa kedua jawaban tersebut benar. Boneka-boneka ini kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Bertarung secara defensif. 10 meraung. Keempat temannya segera mengerti, mendekatkan jarak di antara mereka berlima dan melindungi 15 tepat di tengahnya. 10 dan 11 dipaksa untuk melawan 3 boneka masing-masing, menyisakan 2 boneka untuk 13 dan 14 yang pendiam. Sayangnya, 10 segera menyadari bahwa perbedaan antara kedua boneka itu tidak kecil sama sekali. Mereka adalah boneka formasi Dao yang lebih tinggi. Bukan hanya itu, tetapi dari bahan apapun mereka dibuat. Tampaknya lebih sulit daripada apapun yang pernah Ten temui dalam hidupnya yang panjang. Boneka-boneka ini pasti sudah sulit dilawan dengan kekuatan penuh mereka, tetapi dengan begitu banyak rintangan yang mereka hadapi sekarang, rasanya seolah-olah dunia sedang runtuh menimpa mereka. Jika bukan karena konstitusi Ten yang tidak normal, dia mungkin sudah pingsan. Jika petir datang sekarang, 10 mengertakkan gigi. Meskipun dia telah menemukan solusi untuk ki dingin, neurotoksin dalam sistemnya tampaknya tidak merespons apapun yang dia lakukan. Faktanya, mengganggunya hanya memperburuk masalah. Dia hanya bisa mendorongnya ke sudut tubuhnya, berharap itu tidak menumpuk lagi. Yang tidak diketahui Ten adalah bahwa ubur-ubur raja hanya bisa mengeluarkan cairan 1 kali dalam 1 jam. Meskipun Dion telah menggunakannya 2 kali, ia telah menggunakannya lebih dari 1 hari sekali, karena tidak ingin musuh-musuhnya mengetahui seberapa sering ia bisa mengeluarkan cairan. Ten tampaknya memahami kebenaran ini, jadi ia tidak menurunkan kewaspadaannya sama sekali. Bagian terburuknya adalah jika situasi berbahaya terjadi, dia tidak bisa menggunakan ki misteriusnya seperti yang dimiliki 12 karena takut akan kemunculan boneka abadi yang tiba-tiba. Sampai saat ini, dia masih tidak tahu bagaimana salah satu dari mereka tiba-tiba muncul. Napas Dion bertambah stabil saat dia menarik kembali panah hitam yang ramping. Dunia di sekelilingnya seakan mencair. Alat terpenting bagi seorang pemanah adalah matanya. Betapa lucunya mengingat mataku tidak dapat melihat apapun di sini. Namun, indera ketuhananku dapat melihat. Mata Dion menajam, pupil matanya terkonsentrasi menjadi titik-titik yang sangat halus. Pergi sekarang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1539 dirilis. Para penjaga tiba-tiba bergeser dalam kegelapan, bilah pedang mereka mengumpulkan ki dingin di sekitarnya. Sementara itu mengurangi tekanan pada para prajurit yang berjumlah banyak, Ten merasakan firasat buruk ketika persepsinya berdenyut. Fokus, suara Ten mengguncang keempatnya, indera mereka mencapai puncaknya. Serangan dari 3 boneka yang dihadapinya semakin ganas. Pada saat itu, sebuah boneka tiba-tiba terpisah dari 11. Terjebak di antara 2 boneka, alis indah 11 hanya bisa melebar. 10, punggungmu, jadi kali ini giliranku, ya? Ten mencibir. Selama ini, dia selalu memberikan perintah di saat yang tepat.
Dia ingin musuh fokus padanya, dia ingin mereka mengerti bahwa dialah pemimpinnya, inti dari tim ini. Dion melepaskan anak panahnya tanpa alasan yang jelas. Anak panah itu tampaknya tidak memiliki tujuan apapun. Jika boleh jujur, tampaknya itu terlalu dini. Indra perasa kelima prajurit bernomor itu bergetar. Mereka bisa merasakan bahaya yang sama dahsyatnya seperti sebelumnya. Anak panah lain datang. Saat itu juga, gemeretak petir membuat air laut berkobar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Segalanya bermil-mil tampak sepenuhnya terlihat saat perasaan tidak nyaman membuat bulu kuduk mereka berdiri. 10 merasa dia sudah siap. Menggunakan trik yang sama untuk melawannya 2 kali? Tidak pernah. Raungan keluar dari bibirnya. Garis keturunannya melonjak, menyebabkan sisik perak melapisi tubuhnya. Seperti yang dia duga, Ki Dingin tidak akan bereaksi terhadap perubahan tubuh semata. Petir apa? Itu harus melewati pertahanannya terlebih dahulu. 10 yang biadab semakin berkembang. Tapi, sisik peraknya tampak hidup. Mereka terangkat dan bergetar sebelum kembali turun dan mengulanginya. Mereka bertindak lebih seperti bulu burung daripada sisik naga. Berpisah beberapa saat kemudian, petir menyambar. 10 alis langsung berkerut. Petir ini, tidak sekuat 2 sambaran sebelumnya. Bagaimana mungkin? Dia tidak bodoh. Bahkan dengan sisik peraknya, perbedaannya seharusnya tidak terlalu drastis. Rasanya seperti geli saja. Neurotoksin itu bahkan tidak bisa meresap ke dalam kulitnya. Pada saat itu, serangan boneka abadi keempat menghantam punggung Ten, membuatnya terlempar ke arah 3 orang yang sedang dilawannya. Fokusnya telah dilatih untuk mengusir petir secepat mungkin sehingga ia berencana untuk langsung menahan serangan itu. Tetapi yang tidak ia duga adalah serangan ini akan menariknya keluar dari kepungan para prajuritnya. 15 orang terekspos. Kelima prajurit memikirkan kebenaran ini secara bersamaan. Saat 10 ditarik, pengepungan mereka terhadap 15 hancur. 10 langsung bereaksi. Serangan boneka itu tidak cukup untuk menembus pertahanannya di negara bagian ini. Dia mencoba untuk melompat mundur, pikiran tentang panah hitam muncul di benaknya sekali lagi. 15 sangat berbakat, tapi dia juga yang terlemah di antara mereka. Jika dia terpaksa mengambil anak panah itu, dia tidak punya pilihan selain bereaksi seperti yang dilakukan 12. Kalau begitu, dia akan berada dalam bahaya. Namun, saat dia hendak bergerak, seorang penjaga tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia sangat terkejut. Kali ini, indranya tidak mati rasa karena petir, dia pastinya memberikan perhatian penuh. Tapi, rasanya boneka ini tidak berteleportasi ke sini, rasanya seperti dia telah berada di sini sepanjang waktu. Bilah Ki Dingin turun dengan tambahan kekejaman. Bahkan jika pertahanan Ten meroket, Ki Dingin ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Seolah-olah semua es dari jarak beberapa ratus mil telah terkumpul di tempat ini. Lengkungan petir biru, bilah pedang yang jatuh, arus laut yang bergolak, semuanya menjadi latar belakang yang sempurna untuk sebuah peristiwa apokaliptik. Ten hanya bisa menyilangkan lengannya pada saat itu, suara gemuruh keluar dari bibirnya saat bilah Ki turun. Ledakan, tornado udara berputar ke atas. Pukulan tersebut begitu dahsyat hingga membawa momennya beberapa mil ke atas, menyebabkan keributan di lanskap bawah air. 10 dikirim terbang ke bawah, meluncur menembus air, hanya untuk diledakkan ke dasar laut dan raungan kesakitan keluar dari bibirnya saat 4 boneka abadi mengikutinya tanpa ragu-ragu. 10. Mata Eleven memerah, tapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Garis Ki, mata Dion berbinar. Boneka yang telah memukul 10 tiba-tiba berputar ke arah 15, tangannya yang besar terentang keluar seolah hendak melancarkan serangan telapak tangan ke depan. Ki mulai mengalir deras, lingkaran air yang bergejolak berputar keluar dari telapak tangannya. Pada saat itu, mata Eleven membelalak kaget. Gelombang Ki ini, itu berbahaya. Apa yang terjadi? 15 gemetar. Perasaan bahaya yang luar biasa menguasai dirinya. Bahkan setelah menjadi raja, naluri binatangnya masih mengguncangnya. Ia ingin dia berbalik dan lari, segera lari. Cahaya yang menyilaukan mengalahkan kilat biru yang berderak lemah. Telapak tangan penjaga itu berdenyut, menggelembung keluar membentuk bola cahaya sebelum terkonsentrasi ke titik yang sangat kecil, sehingga hampir tidak terlihat sama sekali. Tiba-tiba, pupil mata Dion mengerut. Sekarang, dia meraung dalam pikirannya. Dia sama sekali tidak membuang waktu. Sebuah anak panah api hitam dan putih yang berputar-putar muncul di tangannya. Kehadirannya begitu kuat hingga menarik air di sekitarnya. Meskipun Dion tidak menyadarinya, sebuah cekungan terbentuk di atas kepalanya, menurunkan permukaan laut di dalam dan di sekitar dirinya. Tanpa ragu, fokusnya mencapai puncaknya. Lalu, dia menarik dan melepaskannya. Seolah mengikuti waktu pemiliknya, garis Ki diaktifkan. 13 dan 14 diikat oleh 2 boneka mereka sendiri. Hanya 10 dan 11 yang memiliki kekuatan untuk melawan 3 dari mereka sekaligus.
Jadi hanya 11 yang berada di tempat di mana dia bisa bergerak setelah salah satu bonekanya berlari untuk mengunci 10. 11 muncul di antara 15, sinar ki dan panah hitam yang terbang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1540 raungan. Garis keturunannya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Tubuhnya tumbuh sepanjang 1 kaki, dada dan pinggulnya menjadi lebih besar. Namun, kulitnya menjadi hitam seperti arang dan matanya mulai bersinar dengan cahaya kuning seperti kucing. Namun, transformasi yang paling mengejutkan adalah tangannya. Pada saat itu, kukunya menjadi cakar tajam yang menjulur keluar setidaknya 6 inci. Otot-otot di lengan bawahnya menonjol saat dia mengayun ke bawah, satu tangan mengarah ke garis ki, dan satu lagi ke arah panah hitam ramping. Itu sangat disayangkan, Dion berkata sambil tersenyum tipis. Garis ki adalah serangan penjepit. Pada saat Eleven menyadari kebenaran ini, garis ki pertama sudah ada padanya. Pada saat yang sama, 15 menyadari bahwa dia begitu mengkhawatirkan bagian depannya, hingga dia benar-benar lupa menutupi punggungnya sendiri. Sial, 15 mengertakkan giginya. Dia tidak bisa lagi berpura-pura. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan terungkap, tapi Eleven juga akan terluka. Jika dia tetap akan terungkap, bukankah lebih baik jika Eleven diampuni? Ini semua adalah motivasi yang ia butuhkan. Ia belum berusia 15. Ia berusia 9, geraman keluar dari bibirnya saat segel pada kultivasinya putus. Seorang ahli formasi Dao tingkat 9 telah muncul. Mata Dion melebar. Itu tidak mungkin, segel yang lolos dari akal sehatnya. Dia tidak percaya ada sesuatu yang mampu melakukan hal seperti itu. Namun, itu tepat di depannya. Dion, dia bukan binatang kucing biasa, dia adalah Dream Panther. Menyembunyikan wujud aslinya adalah kemampuan garis keturunan bawaan mereka. Kemampuan mereka jauh melampaui jangkauan teknik penyegelan dan ilusi normal. Pada saat inilah Dion menyadari bahwa kemampuan Ri tidaklah sempurna. Saat menghadapi ahli Dao, para dewa tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Raungan Dream Panther mengguncang Dark Ocean. Bahkan garis keturunan naga Ten tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatannya. Transformasi 15, bukan, transformasi 9 terlalu drastis. Wanita muda yang pendiam, sederhana, dan patuh menjadi binatang buas dalam sekejap. Bulu ungu yang indah menyelimuti tubuhnya saat kulit binatang yang dikenakannya terkoyak untuk memperlihatkan tubuh memikat yang segera ditutupi. Dia tumbuh setengah kaki, tetapi perubahan yang paling mengejutkan adalah kehadirannya. Rasanya seolah-olah setiap langkahnya dapat mengguncang tatanan realitas. Pikiran Dion bergetar. Dia telah bertemu dengan para ahli hebat sebelumnya. Dia menghadapi leluhur Daiyu dan kepala Fight. Dia bahkan telah bertarung dan selamat dari pertempuran melawan eksistensi tinggi selama percobaan kedua. Belum lagi fakta bahwa nenek Celesnya sekarang adalah ahli Dao puncak yang seharusnya jauh lebih kuat dari 9. Namun, ini terasa berbeda. Dion hanya butuh beberapa saat untuk mengerti. Leluhur Daiyu mengandalkan pembakaran jiwanya untuk mencapai level itu. Head Void hanyalah orang lemah dibandingkan dengan dunia persilatan lainnya. Elder Conley, Sang Maha Esa dalam ujian kedua Dion. Menahan kekuatannya semaksimal kemampuannya karena membiarkan sedikit saja kekuatannya bocor akan menghancurkan planet Moon dan harta karun yang dicarinya. Dan Nenek Celes, bagaimana dia bisa memperlihatkan kekuatannya kepada seorang pemuda yang dia anggap sebagai cucunya? Ini adalah pertama kalinya Dion bertemu gunung yang tidak dapat diatasi dengan kekuatan penuh. Mimpi Panther, ras binatang buas yang menimbulkan ketakutan di dunia persilatan. Mereka adalah monster kelas tertinggi, hanya selangkah di bawah naga dan kitsune, tapi kemampuan mereka sangat menghancurkan. Ada cerita tentang individu yang mengalami triliunan tahun hidup dalam sekejap, namun kehilangan akal sehatnya ketika akhirnya terbangun. Ada beberapa yang bertanya-tanya sampai mati, berkelok-kelok ke dalam lubang hitam atau inti jurang berbahaya yang beberapa saat lalu tampak benar-benar aman. Ada beberapa orang yang terpesona melampaui batas kemampuan mereka, menyerahkan nyawa mereka untuk mengabdi pada para Dream Panthers ini. Hanya untuk putus asa di saat-saat terakhir hidup mereka ketika mereka menyadari bahwa perasaan itu tidak pernah nyata. Legenda tentang Putri Duyung, Sucubus, dan banyak sekali kisah tentang godaan dan ilusi lainnya, semuanya terkait dengan Dream Panthers dalam satu atau lain cara. Namun, satu di antaranya benar-benar muncul di sini. Tetap saja, tidak satu pun dari hal-hal ini merupakan bagian yang paling mengerikan dan menakutkan dari ras binatang buas ini. Masalah sebenarnya terletak pada fakta bahwa Dream Panther tidak hanya dikenal karena kemampuan tambahan mereka yang hampir tidak dapat ditembus. Tubuh mereka juga hanya sedikit lebih rendah dari naga. Bagaimana ras yang luar biasa ini bisa mendapat peringkat di bawah Kitsune? Sederhananya, meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak ada Dream Panther yang pernah menginjakkan kaki ke alam eksistensi tinggi. Tidak ada seorang pun yang tahu persis alasannya, meskipun ada banyak teori, namun pada akhirnya,
Hasil ini membuat mereka satu langkah di bawah bidang binatang buas yang seharusnya mereka ikuti. Namun, apakah ini penting? Apakah Nine bisa menjadi makhluk tinggi atau tidak? Yang penting sekarang adalah fakta bahwa Dion bukanlah tandingannya. 9 mendengus menyaksikan sinar teknik Ki-Line mendekat dari depan dan belakangnya. Meskipun dia terkejut saat menyadari bahwa Ki dingin mempengaruhi dirinya bahkan setelah dia membuka segelnya sendiri, itu tidak menjadi masalah sekarang. Di hadapan kekuasaan absolut, skema tidak berarti apa-apa. Akan kuhancurkan tipu daya remeh ini. Teriak Nine. Cakarnya bergerak ke depan, kebanggaan yang bisa menandingi naga di matanya. Namun, yang tidak diketahuinya adalah bahwa setelah syok awal, Dion kembali tenang dan matanya menyala-nyala dengan niat bertarung. Dia merasakan jantungnya berdebar-debar. Dia tidak mengerti apa itu, tetapi rasanya seperti dia. Bersemangat, kupikir kalian semua bilang kalian tidak akan tertipu trik yang sama 2 kali. 15 tidak pernah menjadi targetku. Keterkejutan Dion berubah menjadi seringai. Menelusuri kembali, sejak awal, target Dion bukanlah 15 atau 9 sekarang. Dia telah menargetkan satu-satunya binatang kelas surga yang tersisa, 13. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.